Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dari kelas SI 2 dengan NIM 0702222077. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Jadi di sini saya akan menguji data faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Di sini saya mempunyai 4 variabel, yaitu faktor X1, yaitu faktor genetik, kemudian kemudian variabel yang kedua, uh, variabel X2, yaitu faktor ekonomi, kemudian yang ketiga variabel X3, yaitu faktor biologis, dan yang terakhir variabel Y, yaitu faktor psikologis. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS untuk melakukan prakteknya. Di sini sudah terdapat 4 variabel yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama variabel X1, kemudian X2, X3, dan variabel Y. Di sini labelnya sudah saya berikan. X1 labelnya faktor genetik, X2 faktor ekonomi, X3 faktor biologis, Y faktor psikologis. Kemudian kita ganti measure-nya menjadi scale. Semuanya menjadi scale ya. Kemudian kita beralih ke menu data view. Di sini pada menu data view terdapat 4 kolom. Masing-masing kolom memiliki 80 data. Jadi dari 4 kolom ini terdapat 80 data. Selanjutnya, untuk melakukan uji asumsi klasiknya, kita pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Nah, untuk variabel X1, X2, dan X3 kita pindahkan ke independen. Kemudian variabel Y kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya, kita pilih statistik. Perhatikan yang kita centang itu estimates, model fit, kemudian collinearity diagnostic, dan yang terakhir Durbin-Watson. Klik continue, kemudian ke menu plots. Plots ini kita pilih stress ID untuk variabel Y, kemudian Z-pred untuk variabel X, kemudian centang histogram dan normal probability plot. Klik continue. Selanjutnya kita save. Kemudian kita pilih di residual, pilih yang unstandardized. Kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, inilah dia beberapa data yang kita perlukan untuk nanti kita melakukan uji asumsi klasik. Namun, ini belum selesai, kita perlu melakukan uji kolmograf juga.
Jadi kita kembali ke tampilan sebelumnya. Kita balik lagi ke menu Analyze. Kemudian kita pilih Non-Parametric Test. Pilih Legacy Dialog. Kemudian pilih One Sample KS. Nah, di sini kita pindahkan yang unstandardized residual ini ke kanan. Klik OK. Nah, sudah tampil, sudah muncul ya, uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi, karena saya telah melakukan uji ini sebelumnya, dan data-datanya sudah saya pindahkan ke dalam bentuk Word, kita ke Word aja ya, di sini. Nah, adapun uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu yang pertama uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji autokorelasi, dan terakhir uji heteroskedasitas. Yang pertama, kita uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual tersebut terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk uji normalitas yang pertama, yaitu histogram. Kita lihat histogramnya seperti ini. Jadi grafik ini membentuk dua lembah dan satu bukit. Maka kurva ataupun grafik ini dikatakan normal dan data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji normalitas yang kedua yaitu normal pp-plot. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal pp-plot of regression standardized sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi tersebut telah normal dan layak dipakai. Kita lihat aja pada gambar ini. Ini garis diagonalnya. Kemudian kita lihatlah data-data ini menyebar mengikuti garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal dan layak dipakai. Selanjutnya, uji normalitas yang ketiga yaitu Kolmogorov-Smirnov. Di sini dikatakan bahwa syarat data berdistribusi normal adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Maka, jika kita lihat pada tabel di atas, nilai signifikansinya bernilai 0,200, sehingga data tersebut berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Selanjutnya, kita ke uji multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear. Di sini terdapat tabel koefisien A. Dikatakan bahwa gejala adanya multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai variance inflation faktor atau VIF dan toleransinya. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1,
maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jadi kita lihat aja pada tabel di atas ini, di kolom collinearity statistik, nilai toleransinya semua bernilai 0,1. Kita lihat ya pada variabel faktor genetik nilai toleransinya 0,987. Pada variabel faktor ekonomi nilai toleransinya 0,988. Pada faktor biologis nilai toleransinya 0,982. Jadi pada data yang saya miliki semuanya nilai toleransinya lebih dari 0,1. Kemudian kita lihat nilai VIF-nya. Di sini dikatakan nilai VIF-nya itu harus kurang dari 10. Maka kita lihat ya, yang pertama faktor genetik. Nilai VIF-nya 1,014. Kemudian faktor ekonomi nilai VIF-nya 1,012. Kemudian faktor biologis nilai VIF-nya 1,018. Jadi, pada data yang saya miliki ini, semua nilai VIF-nya bernilai kurang dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dan data tersebut normal. Kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Di sini dikatakan jika nilai DW atau Durbin-Watson lebih besar dari 1,5 dan kurang dari 2,5, maka tidak terjadi autokorelasi. Namun kita lihat ya dari tabel model summary B, nilai DW atau Durbin-Watson-nya bernilai 2,570, yang artinya tidak memenuhi syarat untuk dikatakan tidak terjadi autokorelasi, karena nilai DW-nya lebih dari 2,5, sehingga terjadi autokorelasi dan data tersebut tidak normal. Kita ke uji yang berikutnya, yaitu uji heteroskedasitas. Deteksi heteroskedasitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai Z-pred atau nilai prediksi dengan series ID atau nilai 30 residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya, melebar kemudian menyempit. Jadi kita lihat pada scatter plot dari data yang saya punya, titik-titik ini menyebar tanpa pola. Jadi, sesuai dengan syarat di atas, maka grafik scatter plot saya ini dikatakan normal karena titik-titiknya menyebar tanpa pola. Jadi kesimpulannya pada uji yang saya lakukan, hanya uji autokorelasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak normal gitu. Jadi untuk uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas pada data saya bernilai normal. Yang tidak normal hanya uji autokorelasi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.